إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, kira-kira 2 pekan lagi sebagian saudara-saudara kita, sebagian aktivis muslim biasanya akan meratapi kejadian Agustus 1945, yaitu pencoretan 7 kata ketuhanan dengan menjalankan, ini sila pertama Pancasila dulu. Sila pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Antum yang belajar sejarah insya Allah tahu. Dulu sila pertama seperti itu. Atas desakan warga Indonesia bagian timur yang mayoritas Nasara, maka dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagian saudara-saudara kita yang cemburu terhadap Islam, yang membela Allah dan Rasulnya, meratapi kenapa diganti. Jelas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya jauh lebih baik dari ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua sepakat. Tapi perlukah diratapi? Kita sedih dengan itu? Insya Allah tidak perlu. Tidak perlu. Yang diratapi apa? Yang diratapi ketika negara kita menjadi negara Islam, tapi masjid-masjid kosong, gak ada yang sholat berjamaah kecuali sebaris 2 baris. Ketika kuburan-kuburan keramat rame didatangi orang, disembah, ini yang harus diratapi. Ketika ratusan bahkan ribuan bid'ah diamalkan oleh kaum muslimin, ini yang perlu diratapi. Ketika riba dimakan, ketika jimat-jimat, keris, wafak laku dibeli orang kaum muslimin, ini justru yang diratapi. Adapun peraturan adalah peraturan, itu di atas, itu tulisan, itu teori. Taruhlah Indonesia ini karena satu lain hal, mungkin karena Partai Islam menang, jadilah mulai sekarang tidak ada NKRI, yang ada adalah Republik Islam Indonesia misalnya. Kemudian undang-undangnya bukan Pancasila dan UUD 45, tapi Al-Quran dan hadis. Tapi pada makan riba, pada pacaran, pada tawuran, masjid sepi, bid'ah di mana-mana, buat apa? Buat apa sekedar teori? Antum mau seperti di sana Republik Islam Iran, luar biasa namanya, isinya lebih pantas Republik Syirik. Ketika kaum muslimin mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, mereka bilang labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Apa seperti itu seorang muslim? Mestinya memanggil-manggil menyeru Allah, ini memanggil-manggil menyeru Husain. Beliau sudah wafat, tidak bisa berbuat apa-apa, meratapi kematian. Dan mau seperti itu? Tentu kita tidak mau. Buat apa teori? Buat apa tulisan? Yang penting prakteknya. Coba kalau kita semua anti riba, nggak mau berhubungan dengan bank ribawi, gigit jari. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani gigit jari. Ketika kita tidak mau main judi asuransi, mereka gigit jari. Yahudi dan Nasrani, sebagaimana mereka gigit jari berhadapan dengan para sahabat. Para sahabat tidak melakukan gerakan apa-apa. Para sahabat bukan orang-orang hizbi, haroki, bukan.
Nggak ada yang dilakukan oleh para sahabat berupa gerakan-gerakan. Yang ada adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ada adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Menjalankan syariat, ini adalah siasah ilahiyah. Kata Syekhul Islam, tidak perlu siasah-siasahan. Tidak perlu pakai gerakan-gerakan, tidak perlu. Dulu ada gerakan anti pemurtadan, gerakan anti pendirian gereja, tentu maksudnya baik. Perlukah seperti itu? Tidak perlu. Ketika kaum muslimin menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, takut dosa, mencari ridha Allah, tidak perlu gerakan-gerakan seperti itu. Mereka mau bikin gereja, bisakah? Bisa dari mana? Lahan punya, uang punya, cari tukang dari mana? Cari kenek dari mana? Cari mandor gimana? Mayoritas kaum muslimin, ketika kaum muslimin faham, tahu bahwa ngaduk adukannya buat masang keramik, batako buat gereja haram, dosa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Banyak saudara kita tidak paham ini, tidak menjalankan sunnah. Akhirnya begitu leluasa orang-orang kafir, para pendeta, para pastor bikin gereja, bikin ini, bikin itu, tidak menjalankan sunnah. Antum tahu syarat Umari? Ketika awal-awal ibu kota Romawi Syam dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar, beliau membuat syarat yang luar biasa. Bahkan di antara syarat itu, jangan pernah menjual tanah, bahkan menyewakan tanah kepada orang kafir. Ini salah satu. Ini menunjukkan apa? Ketika kaum muslimin faham, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, selesai permasalahan. Permasalahan demi permasalahan selesai. Hari ini masalah tidak kunjung reda, datang lagi masalah ini, datang lagi masalah ini. Kaum muslimin terkena masalah ini. Karena apa? Kaum muslimin jauh dari sunnah, tidak mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mudah saja hari ini kaum muslimin kesulitan mencari lahan kuburan. Harus diperluas lagi, mana mahal. Untuk mati saja harus mengeluarkan 10 juta, 15 juta dan seterusnya. Bahkan ada yang ratusan juta. Karena mereka nggak paham sunnah. Coba kalau mereka paham sunnah, 0 rupiah. Termasuk pergantian wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Kalau mereka tahu sunnahnya, tahu cara sebagaimana caranya para sahabat, 0 rupiah. Hari ini saya kira bukan ratusan juta lagi, miliaran bahkan triliunan. Hanya untuk pergantian seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur. Udah begitu belum tentu lebih baik. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Miliaran triliunan. Gara-gara apa? Kaum muslimin tidak tahu sunnah, tidak paham sunnah, tidak belajar sunnah. Akibatnya seperti itu. Betapa pentingnya sunnah ini. Maka Nabi mewanti-wanti beberapa hari sebelum beliau wafat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Sampai membuat para sahabat meneteskan air mata, gemetar hatinya mendengar wasiat Nabi. Hari ini kita saksikan semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk ketika kaum muslimin jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, sebuah pelajaran besar sedang kita saksikan di muka bumi hari ini. Ketika kaum muslimin tujuannya baik, tekadnya baik, tapi tidak menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat, ada berapa perkumpulan Islam, ada yang sifatnya internasional, nasional, banyak sekali. Banyak sekali, tentu tujuannya baik.
Antum tahu apa itu OKI? Antum tahu apa itu Ihya Uturah? Belum yang di negeri masing-masing, mereka membuat gerakan-gerakan, membuat perkumpulan-perkumpulan, entah berapa puluh, berapa ratus jumlahnya, tujuannya tentu baik. Tapi karena tidak berdasarkan sunnah, menghadapi satu negara kafir yang kurang ajar ini, kaum muslimin tidak sanggup. Saya kira jumlah mereka nggak sampai 50 juta. Sementara berapa miliar penduduk muslim, berapa puluh negara Islam, menghadapi negara Yahudi satu ini nggak sanggup. Sangat-sangat memalukan. Belum organisasi ini, inilah karena kaum muslimin tidak paham sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Sebagaimana yang Nabi ancamkan, wa taraktumul jihad, ketika kalian sudah meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Sebagaimana ini betul-betul hina, betul-betul hina. Seandainya ya, di antara antum ada yang menjadi Raja Saudi, Presiden Mesir, Presiden Indonesia, Presiden Malaysia, mungkin malu. Puluhan ribu wanita, anak-anak kaum muslimin dibantai oleh si bangsa kera dan babi al-maghdubi alaihim. Sudah dicap dalam Al-Quran sebagai bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai. Tidak mengirimkan satu jet tempur pun, tidak mengirimkan satu jenderal pun, padahal punya. Ini sangat-sangat hina dan memalukan. Terus digempur terus. Rupanya karena apa? Karena semangat jihad sudah tidak ada lagi pada diri kaum muslimin, wabil khusus kepada pemimpin tentunya. Jihad tidak mungkin antum, tidak mungkin saya, tidak mungkin anak ngaji, tidak mungkin ulama. Jihad adalah presiden, raja, perdana menteri, itu minimal. Yang punya pasukan, yang punya jenderal, yang punya pesawat tempur. Kita semua tidak punya. Ini sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, apalagi 1000 tahun yang lalu, di mana Umar marah, Abu Bakar marah dan mengancam akan mengirim pasukan yang luar biasa saat seorang muslimah, bukan puluhan ribu muslimah, seorang muslimah dilecehkan, bukan dibunuh, bukan dibantai, dilecehkan, dan mereka ketakutan dengan ancaman Abu Bakar Umar ini. Izzah Islam kaum muslimin betul-betul nampak hari itu. Sekarang nggak ada yang marah, nggak ada yang malu. Waliyadubillah. Kenapa? Tadi betapa jauhnya dari sunnah, betapa semangat jihad itu sudah tidak ada lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.